Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita sudah sampai pada tema 3 subtema 1, muatan belajar bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar 2 sub materi ya. Yang A yaitu kriteria pertanyaan yang baik, dan B kata tanya dan fungsinya. Oke, next. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang kriteria pertanyaan yang baik. Berarti ketika kita mau membuat pertanyaan, maka ada beberapa kriterianya di mana pertanyaan itu dikatakan pertanyaan yang baik atau pertanyaan yang kurang baik. Itu ya. Nah, kriteria pertanyaan yang baik yang pertama yaitu diawali dengan kata tanya, ya. Jadi setiap kita membuat pertanyaan yang baik berarti harus diawali dengan kata tanya. Nah, sekarang apa saja kata tanya yang biasa kita gunakan? Yaitu yang pertama, ada apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kriteria yang kedua sesuai dengan topik yang ditanyakan, ya. Yang ketiga, bahasanya benar, menggunakan bahasa yang baik juga. Yang keempat, tepat sasaran atau pertanyaannya fokus, berarti pertanyaannya harus jelas. Yang kelima, jawabannya bukan ya atau tidak. Kemudian yang keenam, menggali lebih banyak informasi. Jadi memang ketika kita mau bertanya berarti ada informasi yang ingin kita ketahui, makanya kita harus menanyakan atau membuat pertanyaan itu dengan baik supaya informasi yang ingin kita ketahui itu dapat kita dapat. Selanjutnya, yang kedua, kata tanya dan fungsinya. Sekarang kita akan mengulik atau mengupas satu-satu kata tanya dan fungsinya. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, kata tanya, kalimat tanya menggunakan kata tanya apa ya? Apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan binatang langka? Contoh lain, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak sekolah? Dan banyak sekali ya pertanyaan dengan kata apa. Nanti kita akan membuat latihan dengan kata apa juga. Yang kedua, ada kata tanya siapa. Kalau kata tanya siapa, ini gunanya untuk menanyakan orang. Ini jelas ya. Kalau kata tanya siapa, itu untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa yang wajib melestarikan hewan langka? Berarti kan jawabannya orang kan? Contoh lain, siapa yang wajib membersihkan rumah misalnya? Atau contoh lain, siapa yang wajib membantu orang tua di rumah? Kan jawabannya adalah seseorang, ya. Selanjutnya, kata tanya menggunakan kata kapan. Kalau kata kapan, ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam? Contoh lain, kapan PTS 1 dimulai misalnya, gitu ya. Berarti kapan itu untuk menanyakan waktu. Yang selanjutnya, kata tanya di, ke, dari mana. Maksudnya ini gini ya anak ya. Kata tanya di mana atau ke mana
atau dari mana. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi yang akan dituju atau tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya, kalau kita mau membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana ya? Di mana habitat kupu-kupu? Nah, atau contoh lain, di mana kamu membeli sepatu itu? Boleh. Kemudian contoh kata tanya dengan kata kemana? Kemana ayahmu pergi? Bisa. Terus contoh yang kali menggunakan kata dari mana? Dari mana pamanmu? Boleh. Dari mana dia berasal? Boleh. Dan itu merupakan contoh sederhana dari kata di mana, kemana, dan dari mana. Oke, next. Kata tanya mengapa. Kalau kata tanya mengapa ini fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas sekolah? Atau contoh lain, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Boleh. Mengapa kamu memarahi adikmu? Juga boleh. Contoh sederhana seperti itu ya. Selanjutnya, kata tanya dan fungsinya yang berikutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Bagaimana ya? Menanyakan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman agar tumbuh dengan baik? Atau bagaimana cara memasak telur? Bagaimana cara memasak mie instan? Boleh, berarti menanyakan caranya. Oke, selanjutnya kata tanya berapa. Ini juga mudah ya. Kata tanya berapa itu berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa jumlah hewan peliharaan ibumu? Ya. Misalnya kalimat lain, berapa jumlah murid kelas 4A? Bisa. Berapa jumlah murid kelas 4B? Bisa. Berapa jumlah murid SD Al-Azhar Pati? Bisa. Ya, itu contoh sederhananya. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Baik, jadi kesimpulannya pada materi kali ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama, kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, kalimat tanya itu yang pertama menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini ya simbolnya ya, semuanya sudah tahu ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, macam-macam kata tanya itu nak. Ada apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Oke. Selanjutnya, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Selanjutnya, silakan murid-murid mengerjakan latihan yang ada di buku tematik ya, tema 3 halaman 17 sampai 18 ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal atau pertanyaan bisa ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Semoga semuanya tetap semangat belajar ya. Oke, Bu Lulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.